يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beserta keluarga beliau yang suci dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim yang setia, dan juga kepada orang-orang yang beriman yang tetap mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah Allah Jalla wa ala kepada segenap manusia. Allah merintahkan nabinya Muhammad untuk bertakwa. Allah Jalla wa ala juga memerintahkan kita semua untuk bertakwa. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan juga firman-Nya yang mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Jalla wa ala telah berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu adalah yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tidak ada keutamaan pada diri seseorang, pada kebangsaannya, tempat dilahirkannya, warna kulitnya, pada parasnya, karena semua itu adalah bukan perkara yang muktasab. Kita dikasih begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita pun enggak ada yang pernah memilih. Enggak ada seorang pun dari kita pernah minta untuk dilahirkan dari bangsa apa, di belahan bumi mana, dengan warna kulit seperti apa, dan paras yang bagaimana. Semua itu adalah hibah dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan itu semua sebagai tolok ukur keistimewaan kita, tidak menjadikan sebagai ukuran hebat atau mulianya seseorang atau bahkan satu bangsa. Melainkan kata Allah Jalla wa'ala, inna akramakum indallahi atqakum.
Tapi yang paling mulia dari kalian itu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat haji wada, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesannya yang mulia, nilai-nilai yang tinggi ini di hadapan khalayak sahabatnya ridwanullahi alaihim. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi. Tidak ada keutamaan atas bangsa Arab dibandingkan dengan non-Arab, atau non-Arab atas bangsa Arab, wala li abyad wa ala aswad. Begitu juga dalam hal warna kulit, yang putih tidak lebih utama daripada yang hitam, wala aswad ala abyad. Begitu juga sebaliknya, yang hitam tidak lebih utama daripada yang putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu min Adam. Kita semua berasal dari Adam. Wa Adamu min turab, sedangkan Adam itu berasal dari tanah. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip yang penting untuk kita pegang, bahwa yang menjadikan satu bangsa, bahkan satu individu itu lebih utama daripada yang lainnya, itu adalah hanya karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu adalah yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nas-nas ini semua, baik ayat maupun hadis, dia menerangkan kepada kita bahwa tidak ada ikatan yang paling besar dan yang paling tinggi dan yang paling kuat melebihi ikatan iman. Bahwa semua ikatan, semua persaudaraan di bawah persaudaraan iman letaknya tidak sejajar atau bahkan lebih tinggi. Yang paling tingginya adalah persaudaraan al-iman, persaudaraan al-Islam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang itu bersaudara bukan dikarenakan bangsa, bukan pula karena warna kulit, bukan pula karena suku, melainkan Allah persaudarakan orang-orang berdasarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ketika orang-orang muhajirin saling lempar batu dengan kaum Ansar, di mana keduanya saling panggil-manggil minta bantuan kepada kelompoknya. Orang-orang muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, bantu nih saudara kalian sesama muhajirin. Begitu juga orang Ansar bilang ucapan yang sama, ya lal Ansar, kemana nih orang-orang Ansar, ayo bantu sesama bangsa Ansar. Ucapan mereka ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, abidawal jahiliyati wa ana baina adzurikum. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal penamaan muhajirin ansar disebut dalam Al-Quran. Tapi ketika panggilan-panggilan itu diletakkan di atas persaudaraan iman, maka dia menjadi panggilan-panggilan jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abidawal jahiliyati wa ana baina adzurikum. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah kalian saling panggil-memanggil? Kata Nabi, da'uha, tinggalkan itu, fa innaha muntinah. Sesungguhnya demikian itu busuk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan iman, Allah jadikan kita bersaudara. Karena iman di atas semua persaudaraan. Itu adalah nikmat dari Allah yang wajib bagi kita untuk kita syukuri. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala katakan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana."
Yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Saat sebelum itu kalian bermusuhan, kemudian Allah jadikan hati-hati kalian saling bertautan, sehingga kalian pun dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Ayat ini berbicara tentang kaum Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah yang berperang puluhan tahun. Akan tapi akhirnya Allah Azza wa Jalla persaudarakan mereka dengan persaudaraan al-iman. Yang tadinya mereka berbeda bangsa, berbeda suku, saling membangun fanatisme di atas kebangsaan, membangun fanatisme di atas suku, di atas keturunan. Namun dengan Islam akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala persaudarakan mereka. Ini poin, hadirin muliakan Allah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bahwa persaudaraan iman itu di atas semua persaudaraan. Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan persaudaraan-persaudaraan yang lainnya? Persaudaraan-persaudaraan yang lainnya Allah Jalla wa Ala jadikan terputus antara orang muslim dengan non muslim. Walaupun antara si muslim dan non muslim itu terjalin ikatan darah, ikatan keturunan, dia terputus ketika yang satunya muslim, yang lainnya kafir. Dan ini perkara yang jelas terang benderang terdapat dalam Al-Quran. Namun banyak dari kaum muslimin yang abai darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranil Karim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang katanya mereka ini beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Saya beriman, saya mukmin, saya muslim, tapi bersama dengan itu dia masih berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapaknya sendiri, atau anak-anaknya sendiri, atau kaum karib kerabatnya sendiri. Kata Allah, orang yang tidak berkasih sayang kepada orang-orang kafir itu, Allah bilang ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang-orang yang Allah tetapkan dalam dada-dada mereka keimanan. Maka orang yang beriman, hadirin dimuliakan Allah, adalah mereka yang mengikat persaudaraan di atas iman. Bersaudara kepada sesama muslimin, kepada sesama mukminin, dari ras manapun dia, dari bangsa manapun dia, dari belahan bumi manapun dia. Contoh lain yang lebih bisa menjadi bukti akan hal ini, ketika Nuh alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan anaknya yang kafir, yang tidak mau beriman. Apa kata Nuh alaihissalam? Nuh berkata, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu merupakan bagian dariku, keluarga ini. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji engkau itu adalah benar. Nuh minta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dari lamunan ombak yang dahsyat, tapi anaknya kafir. Lalu bagaimana Allah Azza wa Jalla menyanggah ucapannya Nuh? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, qala ya Nuh, kata Allah, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, dia bukan bagian darimu, bukan golonganmu, bukan keluargamu, padahal darah dagingnya. Wa inna wa'dak, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya amalannya itu bukan amalan yang saleh. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang singkat ini penting untuk kita tanamkan kembali bahwa sesama muslim itu bersaudara, dan bahwa persaudaraan Islam itu di atas semua persaudaraan dan di atas semua ikatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ayyuhan nas. Apa yang terjadi belakangan berupa kampanye untuk memusuhi para pengungsi Rohingya yang mereka muslim, sehingga eskalasinya hingga akhirnya meningkat, jadi berakibat kepada pengusiran yang kemarin terjadi dan diberitakan di media-media yang diinisiasi oleh para mahasiswa yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mereka adalah pengungsi, hanya karena mereka mungkin tidak good looking, atau mungkin karena mereka itu dianggap sebagai orang-orang yang kumuh padahal mereka muslimun mukminun. Ini semua diakibatkan karena kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap dasar-dasar ajarannya, terhadap prinsip-prinsip agamanya, di mana Allah Jalla wa'ala jadikan sesama muslim itu bersaudara. Bahkan kalau kita lihat statement netizen itu ngeri-ngeri, Pak. Ada yang mengatakan pulangin aja mereka ke negerinya, ada yang mengatakan kembalikan saja mereka ke laut, dan bahkan mereka diusir dari semua tempat. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kenapa kita angkat topik ini yang memuat prinsip agama kita, di mana apabila seorang tidak mampu untuk membantu, paling tidak dia tidak menciptakan bahaya bagi saudaranya. Hadirin dimuliakan Allah, sesungguhnya persaudaraan agama dia menuntut perkara-perkara yang lainnya. Di antaranya adalah adanya wala wal bara kepada sama mukminin, adanya cinta dan benci, yaitu mencintai sesama mukminin, mencintai orang-orang yang di luar al-iman. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya beliau mengatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah. Barang siapa yang dia mencintai orang karena Allah, artinya karena dia cinta kepada Allah, alasannya hanya itu, karena dia beriman. Wa abghadha fillah wa wala fillah, memberikan kesetiaan juga karena Allah, dia setia kepada si fulan karena dia beriman. Wa ada fillahi wa, dan juga dia memusuhi karena Allah, yaitu karena orang itu memusuhi Allah karena dia kafir. Itu yang disebut dengan wala wal bara, cinta dan benci karena Allah. Kata Nabi, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Pertolongan Allah itu bisa diraih hanya dengan itu. Kemudian Nabi melanjutkan, walan yajida abdun, dan tidaklah seorang akan mendapati manisnya iman, wa in kathurat salatuhu wa saumuh, sekalipun salat dan puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai dia memiliki prinsip tersebut. Kemudian yang kedua, persaudaraan iman itu juga menuntut adanya kecintaan dan adanya saling tolong menolong. Sebagaimana yang Allah firmankan, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki dan mukmin perempuan sebagiannya adalah penolong bagi mukmin yang lainnya. Kemudian kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Jalla wa'ala ceritakan kalau orang-orang kafir pun juga melakukan hal itu. Kemudian kalau orang yang beriman tidak menempuh cara yang sama, membangun loyalitas dan anti loyalitas karena iman, maka akan terjadi bencana yang besar. Sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Illa taf'alu, kalau kalian orang yang beriman tidak lakukan hal yang sama, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang dahsyat, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang mukmin harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya, menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan, dan juga mendahulukan kepentingan saudaranya. Dan Nabi SAW menggambarkan mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim, perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang sesama mereka, kelemah lembutan di antara mereka,
itu bagaikan kamasalil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh idza ishtaka minhu udwun tada'at lahu sairul jasadi bil humma was-sahar. Apabila ada bagian anggota tubuhnya yang sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan demam dan begadang. Dalam hadis yang lain kata Nabi, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ih. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh, saling menguatkan sambil Nabi menautkan jari jemarinya. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Bukan malah mengusirnya dengan alasan dia bukan orang Indonesia. Mengusirnya karena alasan orang Indonesia aja sendiri juga masih banyak yang perlu dibantu. Lah. Ya, minimal kita punya pandangan yang benar terhadap hal ini dulu. Bahwa ya, menilai bangsa lain hanya karena perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan asal usul, kemudian itu dijadikan sebagai alasan apakah menerima atau menolak, ini adalah cara fikir yang jauh dari tuntunan agama, di mana Allah jadikan bahwa tolok ukur persaudaraan itu adalah persaudaraan al-iman. Kemudian yang terakhir, Bapak yang dimuliakan Allah, keimanan itu juga menuntut untuk kita tidak menginginkan keburukan kepada sesama orang-orang yang beriman, tidak menginginkan kebinasaan pada sesama muslim yang beriman. Allah Jalla wa Ala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah generasi pertama, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Maka semoga dengan uraian ini kita bisa mengambil pelajaran untuk mengoreksi prinsip-prinsip iman yang kita pegang, bahwa persaudaraan yang Allah jadikan di antara kita itu adalah disebabkan karena keimanan, bahwa kita sesama muslim, sesama mencintai Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.